Egi, Tio, gue Dias, Gua Dava. gue Irsyad. kita dari kelompok Satu. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama yang tinggi, mencakup 6 agama resmi dan berbagai kepercayaan lokal. Keberagaman agama ini diawali dengan zaman Hindu-Buddha pada abad ke-1 Masehi, di mana agama Hindu dan Buddha memasuki Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran oleh para pendeta. Dilanjutkan dengan abad ke-13 Masehi, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran oleh para ulama. Pada zaman kolonial di tahun 1500 sampai 1942, agama Kristen dan Katolik mulai diperkenalkan oleh penjajah Portugis dan Belanda. Kemudian pada kemerdekaan 1945, Indonesia menjadi negara dengan keberagaman agama yang diakui secara konstitusional. Dan pada Orde Baru 1962 sampai 1998, pemerintahan Soeharto memperkenalkan konsep Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakui keberagaman agama. Sejarah juga mencatat pada Piagam Jakarta 1945, sila pertama kali Pancasila dicantumkan pada Piagam Jakarta sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan setelah kemerdekaan, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mencakup semua agama dan kepercayaan. Data statistik, Islam memiliki persentase tertinggi dengan 87,2% penganut atau lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia. Diikuti dengan agama Kristen 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7% dan Konghucu di angka 0,5%. Namun dengan data yang perbedaannya tidak signifikan ini, apakah kerukunan dapat tercipta? Keberagaman ini sering menjadi kekuatan, tetapi juga menimbulkan tantangan terutama dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk hidup rukun. Dari dokumentasi ini, kita dapat melihat apakah dapat terimplementasikan sila pertama Pancasila dan terciptanya kerukunan dan kehidupan yang harmonis. Saya Pendeta Agus Paulus Hussein. Saya Ketua Umum di Jemaat Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Kebetulan saya juga Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia se-Kabupaten Karawang. Saya Pak Tatang, kebetulan saya sebagai ketua yayasan dari Wihara Sang Hamsa di Resinda ini. Saya rasa cukup baik. Ini ya kita melihat di Indonesia hal toleransi ini sudah cukup baik gitu. Kuncinya ada di dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika. Alhamdulillah tidak ada pernah konflik gitu. Selama jadi ketua yayasan saya belum pernah mengalami, Pak. Saya di sini cukup lama, tapi saya melihat belum pernah. Secara umum sih tidak gitu ya. Kalau kita secara umum kita melihat masih banyak kok orang yang mampu untuk menghargai, menghormati sesamanya yang berbeda. Kayaknya semua agama itu bagus. Cuma kan tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk kan, Pak? Iya. Tidak ada agama pun yang mengajarkan itu harus membenci, harus memusuhi atau berbuat jahat kepada sesama manusia atau sesama ciptaannya. Jadi kalaupun memang ada muncul gitu ya intoleransi, saya kira itu tidak bisa digeneralkan gitu ya. Itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin di dalam memahami keberagamannya itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Bukan agamanya yang bukan, tapi oknum-oknum di dalamnya. Secara pandangan pribadi bisa. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu saya rasa pribadi dalam agamanya yang belum paham. Di dalam memahami keyakinan agamanya itu pasti berbeda. Kan kita sudah meresmikan adanya kerukunan, tempat kerukunan umat beragama. Nah, saya rasa itu menjadi contoh yang baik buat kita dalam saling untuk bisa mengerti tentang kerukunan beragama ini, Pak. Ya, saya rasa itu Pak Bupati menunjukkan satu peran yang cukup baik ya dalam membina kerukunan beragama dan menjadikan contoh Perumahan Resinda ini untuk kita semua bisa melihat satu perbedaan di setiap agama, tapi kita bisa menunjukkan satu sikap kebersamaan. Resmikan pembangunan
masjid dan juga pembangunan Kongmyo, rumah ibadah umat Konghucu, di mana itu adanya di Resinda. Nah, di Resinda itu nanti itu sudah dicanangkan oleh Pak Bupati kita, ya Pak Haji Aep, itu sebagai kampung kerukunan. Jadi di sana ada rumah ibadah umat Hindu, ada rumah ibadah Kristen, Katolik, gitu ya. Terus kemudian juga Buddha, gitu ya. Nah sekarang akan dibangun Konghucu dan masjid, ya masjid besar, gitu ya. Di sana masjid besar di Resinda. Di perjalanan kita ini untuk memahami keberagaman agama di Indonesia dan toleransinya, kami menemukan bahwa masyarakat dari berbagai agama itu mereka sangat terbuka dan menerima. Mereka dengan ramah mengizinkan kami untuk melihat tempat ibadah mereka, menunjukkan semangat saling menghormati. Juga belajar bahwa kedamaian dan toleransi tidak dapat dicapai secara berpihak, melainkan memerlukan kerjasama dari semua pihak. Meski terdapat perbedaan keyakinan, semua agama memiliki keinginan yang sama, yaitu menjalankan ibadah dengan tenang dalam negara yang saling menghormati. Pancasila menjadi fondasi yang menghubungkan beragam pandangan, memberikan jalur tengah untuk menciptakan kerukunan. Dengan semangat ini, Indonesia dapat terus menjadi negara yang damai, tempat setiap orang dapat hidup harmonis tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing.